Orang satu kampung berbondong-bondong tobat gara-gara kisah ini. Pada tahun 2012 lalu, gua sempat mengabdi di sebuah lembaga perkuliahan yang bernama ADI, Akademi Dakwah Islam di Kabupaten Sambas. Dikarenakan gua pernah menuntut ilmu di sana sebelum melanjutkan studi S1 gua di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Jakarta. Jadi gua ditugaskanlah untuk melakukan pengabdian di sini dengan membersamai para mahasiswa ADI Sambas, terutama di bidang kehidupan keasramaan. Nah, ketika gua di sana, pernah ada suatu momen di mana kami kedatangan seorang mantan bupati Kabupaten Sambas yang memberikan ceramah dan tausiahnya di depan para mahasiswa, dan ketika itu beliau sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Kabupaten Sambas. Nah, pada tausiah tersebut beliau sempat menceritakan sebuah kisah yang sangat epik yang membuat orang-orang kampung yang mendengar kisah ini kemudian langsung bertaubat dari perbuatan tersebut. Dosa apa itu? Ini kisah nyata, bukan fiktif apalagi halu. Begini kisahnya. Ketika beliau masih menjabat sebagai bupati, ada nih suatu momen di mana terdengar kabar terjadinya kebakaran yang hebat di sebuah rumah besar di salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas. Ya, biasalah, sebagai seorang bupati, beliau punya kebiasaan nih untuk datang ke lokasi kejadian musibah dan memberikan bantuan yang biasanya berupa uang tunai serta barang-barang sembako bagi korban-korban musibah tersebut. Nah, ketika sampai di TKP, beliau melihat bahwa rumah yang terbakar itu bukanlah rumah biasa, melainkan rumah yang lumayan besar dan bertingkat, yang menunjukkan bahwa si pemilik ini adalah orang yang mampu dan berkecukupan. Ditambah lagi ketika dilihat di dalamnya, barang-barang yang terbakar itu diantaranya adalah barang-barang mahal seperti alat-alat elektronik, surat-surat berharga, dan juga beberapa kendaraan. Karena ternyata di dalam garasi tersebut ada 3 buah sepeda motor yang terbakar dan tidak sempat untuk diselamatkan. Pokoknya diperkirakan lebih dari 90% dari barang-barang di rumah tersebut tidak bisa diselamatkan karena cepatnya api merebak, dan kebakaran itu terjadi pada malam hari ketika penghuni rumah sedang tertidur pulas. Tapi beruntungnya nih, seluruh penghuni rumah sempat menyelamatkan diri sebelum si jago merah melahap habis seisi rumah tersebut. Nah, sebenarnya beliau ini lumayan mengenal korban kebakaran ini berkat keterangan kepala desa dan orang-orang pemerintahan yang ada di kecamatan tersebut. Nah, tak lama setelah beliau memantau rumah yang hampir ludes terbakar itu, tiba-tiba dari belakang terdengarlah suara teriakan bercampur tangisan, "Pak Ude!" Nah, FYI, Pak Ude itu adalah sapaan akrab beliau karena mungkin beliau ini adalah anak ketiga. Di dalam budaya Sambas, anak pertama dipanggil Alung, anak kedua dipanggil Angah, dan anak ketiga dipanggil Ude. Nah, di sini lo akan tahu dosa apa yang orang ini lakukan sampai dia mengalami kejadian naas seperti ini. Share video ini sebanyak-banyaknya agar yang lain juga mendapatkan manfaat. Gua pakai bahasa Melayu Sambas aja ya, biar bisa lebih menjiwai. Lu lihat aja translate di bawah. "Pak Ude, ngapa tang bisa gitu Pak Ude? Habis rumah kami terbakar Pak Ude." Lalu beliau pun menjawab bapak ini dengan jawaban yang bikin dia tersadar dan malu atas dosa yang pernah dia lakukan. "Yo, ngapain kau tang menangis? Sudah nak kau sasalik dah. Ndak ke kau seorang yang mau macam itu." "Maksudnya apa Pak Ude?" "Ha, kan kau seorang yang minta jadi miskin kan? Daan suah Pak Ude kami minta gaya. Mun daan suah minta jadi miskin. Ngapain kau tang tersarak-sarak minta BLT? BLT itu bantuan langsung tunai. BLT kan jak untuk orang miskin. Nang kau nerima BLT ya rating kau nak jadi orang miskin. Ndak ke gaya deh. Yang kau nangis tuh apa artinya? Harusnya kau suke lah, doamu dah terkabul. Kau pun juga beda atau supan. Datang ke kelurahan minta surat keterangan daan mampu biar dapat BLT. Nah, udah dapat kau HP kan duitnya. Itu pelajaran untuk kan kau. Isuk-isuk ambil lagi BLT ya. Kau aku balik duit 2,5 juta yo. Makan lehmu ya. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan orang itu pun terdiam 1000 bahasa. Tak mampu berkata-kata. Hanya air mata tanpa suara yang keluar di pelupuk mata. Kita masuk ke inti ceritanya. Nah, tak lama setelah kejadian itu, Pak Ude ini pun datanglah ke suatu desa yang baru saja warganya selesai melaksanakan pembagian BLT. Ya, biasalah. Sebagai seorang bupati, beliau terkadang turun ke lapangan buat mengetahui lancar atau tidaknya program pemerintahan yang dilaksanakan. Nah, para warga desa punya kebiasaan nih, berkumpul-kumpul dan membuat acara untuk menyambut pejabat yang datang. Dalam hal ini, mereka bahagia banget karena kedatangan Pak Bupati. Lalu Pak Ude ini pun diberikan kesempatan untuk memberi kata sambutan. Nah, ini dia. Pada kesempatan ini, beliau menceritakan kisah yang tadi. Di mana ada warga desa lain yang rumahnya terbakar habis dikarenakan ngaku-ngaku miskin buat mendapatkan BLT. Dan cerita itu amat menyentuh perasaan warga desa. Sampai-sampai ada di antara mereka yang wajahnya pucat pasi karena merasa musibah itu juga akan dia alami. Nah, singkat cerita, selesailah acara tersebut dengan membawa pesan yang amat dalam bagi seluruh warga desa. Dan lo tahu apa yang terjadi setelah itu? Tepat setelah acara tersebut berakhir, banyak di antara warga desa itu berbondong-bondong datang ke kantor kelurahan guna mengembalikan uang BLT yang sudah mereka terima dan bertobat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut karena khawatir dengan musibah besar yang akan mereka hadapi akibat dari perbuatan dosa
dosa ini. Nah kawan-kawan, kalau boleh jujur, banyak di antara penerima BLT itu sebenarnya mereka masih ada di atas garis kemiskinan. Tapi karena keserakahan, mereka berusaha keras untuk membujuk pihak kelurahan agar dibuatkan surat keterangan tidak mampu sebagai persyaratan untuk mendapatkan BLT. Padahal jika mereka meninggalkan perbuatan haram tersebut, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya engkau jika meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau tinggalkan. Barakallahu fiik.